Setelah ngawini nganai. Kalau bisa nomor 5 ngayani. Amin. Siapa tadi amin? Tapi sayang ditambah nomor 6 Bu. Tahu itu? Ngapusi. Lebih berat nomor 7. Ngaploki. Dan sebelum saya akan lanjutkan, saya akan minta kekasih saya untuk menyampaikan poin nomor 3. Apa yang dibutuhkan wanita daripada pria? Amin. Para wanita tepuk tangan dulu dong. My dear Vivi Sarah. Kebun anggurnya manis? Manis sekali? Amin. Ya, shalom semuanya. Saya ingin membagikan satu topik, yaitu apa yang diinginkan kita wanita pada sang pria atau pada suami kita. Amin. Banyak yang mungkin nggak tahu, suami-suami mungkin kurang mengerti, tetapi ketahuilah bahwa pernikahan kita itu adalah dalam rencana Tuhan. Tuhan inginkan kita punya satu rumah tangga yang harmonis. Itu suatu covenant yang indah di hadapan Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Adalah satu kesatuan kita. Di mana itu suatu beautiful blessing ya, satu berkat yang indah yang Tuhan berikan pada umat manusia, yaitu kita suami istri. Karena apa yang dikatakan dalam Matius 19, mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Itu yang paling penting, satu kesatuan. Saya bagikan nomor 1 adalah setia. Tentunya kita wanita pengen punya suami yang setia. Karena di dalam faithfulness ya, kesetiaan. Di dalam Amsal 20 ayat 6 dan 7 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ayat 7 dikatakan, orang yang benar, bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi tentu yang dimaksud setia itu yang enggak ada affair. Amin, ibu-ibu. Hatinya selalu ingin selama untuk kita. Jadi enggak ada wanita lain, orang ketiga. Juga dikatakan di sana bahwa suaminya hatinya tertuju pada dia saja. Jadi bagi wanita juga engkau adalah kebun yang tertutup hanya untuk suami Anda. Jadi bukan kebun raya, tapi kebun yang tertutup. Amin. Kita juga para istri harus tahu diri kita, harus tahu menjaga ya hati kita tidak sampai berpaut pada orang ketiga. Karena kita sudah disatukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan kita tidak setia, tapi Tuhan setia, kita pun akan setia. Yang nomor 2 adalah kepemimpinan. Kepemimpinan leadership. Kita tentu wanita pengen suami kita yang sebagai kepala itu memimpin kita dalam segala hal, terutama dalam segala keputusan yang diambil. Karena Efesus 5 ayat 23 sudah dikatakan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ia kepala rumah tangga juga dalam menafkahi kita, tapi juga dalam memimpin kerohanian kita. Dia adalah imam dalam keluarga. Itulah sebagai seorang pemimpin. Wanita pengen suaminya itu memimpin dia dengan lembut, bukan dengan kasar. Ya, saya paling enggak suka suara yang kasar, suara yang keras. Jadi saya kalau sudah suara keras saya selalu merasa dimarahin. Padahal dia memang suaranya agak serak ya. Suami saya itu suaranya serak, kadang-kadang keras. Tapi saya pengen lembut, itulah yang enak didengar. Para istri pasti setuju ini ya, nggak mau dibentak-bentak. Amin. Jadi amin. Jadi kita ini kalau dengan
tulus, dengan apa ya, dengan suara yang lembut, pasti dengan sendirinya hati kita ini akan tunduk. Amin. Karena sesuatu yang dengan keras pasti itu ada pemberontakan dan pasti hati kecil kita tidak suka. Tetapi kalau dengan lembut pasti dengan sendirinya hati kita akan tunduk dan hormat pada dia. Yang ketiga yaitu respect atau hormat. Di mana setiap manusia baik laki atau perempuan itu menginginkan adanya rasa hormat satu dengan yang lain. Istri wanita juga tentunya menghormati suaminya, tapi seorang istri pun ingin dihormati, bukan disepelekan. Seorang wanita ingin bukan dikasihi aja, bukan disayangi atau bukan hanya dicintai ya, tetapi juga ada hormat. Maksudnya meskipun dia pendidikannya tidak sesuai dengan suaminya, mungkin dia pendidikannya agak rendah, tetapi alangkah baiknya suami juga tetap hormat. Biasanya kedekatan itu menghilangkan hormat. Karena kedekatan itu rasanya sudah lulu, rasanya sudah kepala bisa dijulek-julek gitu ya. Itu enggak hormat ya. Kita tetap hormat pada suami kita ya. Jadi enggak boleh sampai kita tidak hormat. Dan karena apa? Istri merasa kalau jadi istri yang baik tanpa adanya rasa dihargai itu percuma. Tapi kalau kita bisa dibanggakan oleh suami kita, itulah sesuatu yang sangat menyenangkan. Amin. Jadi suaminya bangga akan kita, akan istrinya. Jadi kalau umpama pergi itu tidak, istrinya itu bukan tidak apa ya, tidak sejajar, tapi selalu digandeng dan dibanggakan, dikenalkan. Inilah istri saya. Itu suatu yang menyenangkan, bukan disembunyikan. Jadi merasa dihargai, itulah hormat. Dan yang keempat adalah provider atau penyedia. Sebagai suami dituntut untuk bekerja keras, tentunya tanggung jawab untuk kebutuhan seisi rumah tangganya, mencari nafkah. Tapi berbahagialah, dikatakan Mazmur 128 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi Anda diberkati Tuhan itu karena takut akan Tuhan. Kalau Anda takut akan Tuhan, pasti lumbung Anda akan penuh. Amin. Dan itu akan untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anak Anda. Suami bekerja untuk nafkahi keluarga, tapi juga istri punya tanggung jawab, tidak untuk boros, tidak untuk berfoya-foya atau memalukan suaminya dengan minjam sana dan sini. Banyak sekali istri yang mencoreng nama suami gara-gara suka ngutang ya. Tetapi biarlah kita saat ini juga sadar sebagai istri, kita harus hormat pada suami kita. Kita harus tahu bahwa dia adalah sudah bekerja keras untuk kita, makanya kita juga harus menjaga nama dia untuk dapat menyenangkan dan juga memuliakan nama Tuhan di tengah keluarga kita. Jadi dikatakan di sana, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, hati suaminya percaya kepadanya, ia berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri, kita harus sadar kita tidak akan berbuat jahat. Selalu kita akan berbuat baik sehingga nama Tuhan dikenal melalui keluarga kita. Amin. Dan yang kelima adalah kejujuran atau honesty. Ini adalah satu fondasi yang paling kuat kalau ada kejujuran. Pertama kita berkenalan, kita sudah jujur satu dengan yang lain. Pak Arifin ceritakan dia punya pacar siapa gitu ya. Dia ngaku. Jadi supaya ada orang yang datang sengaja ke rumah memfitnah, dia katakan, Pak Arifin tuh buaya loh, kamu harus hati-hati katanya. Gini. Kayak bilang, saya sudah tahu. Jawaban saya cuma enteng, saya sudah tahu karena memang dia ceritakan semuanya.
Segala sesuatu kalau dimulai dengan satu kejujuran itu enak. Amin. Jadi tidak ada kebohongan. Sama sekali tidak ada kebohongan dalam satu. Meskipun dulu mungkin kita pernah berbuat salah, masa lalu kita itu suram gelap ya. Mungkin kita sudah berbuat salah, sesuatu salah. Tetapi kalau ada roh Tuhan, pasti itu bisa ada maaf ya, ada maaf. Jadi ada maklum, mungkin kita masih muda, kita pernah berbuat salah dan sebagainya. Jadi be willing to share the things in your past that have happened to you. Jadi kita harus share. Masa lalu kita mungkin itu buruk, mungkin apapun. Daripada orang lain yang cerita, lebih baik kita cerita. Satu hubungan dimulai dengan suatu kejujuran, itu pasti lenggang. Amin. Jadi tidak ada yang ditutupi. Langgeng. Jadi ada keterbukaan, itu menyenangkan, tidak ada yang disembunyikan. Awal dari pernikahan kita. Dan yang keenam adalah komunikasi. Tadi sudah disebut oleh suami saya tentang komunikasi. Wanita selalu menuduh pria tidak mau mendengarkan apa yang mereka katakan. Ya mungkin mereka mendengarkan tapi tidak begitu memperhatikan. Ya, tadi dikatakan sambil lihat TV, sambil lihat koran, gitu aja ya. Jadi padahal istri sudah lama nunggu dia pulang, ya mau cerita sedikit apa yang terjadi sehari itu ya. Tapi enggak. Padahal wanita ingin mereka itu jadi ingin pria ini atau suami ini berceloteh seperti mereka. Ya, jadi ngomong ya, cerita apa yang kejadian hari itu. Mereka ingin. Karena komunikasi yang baik itu adalah dialog. Bukan monolog tapi dialog. Di mana yang satu bicara, yang lain mendengar. Jadi pendengaran wanita, karena pendengaran wanita itu sangat sensitif. Kalau dengar kata-kata yang indah, kata-kata yang manis itu sangat menyenangkan. Kalau satu hari dimulai dengan satu bentakan ya, satu suara yang keras, the whole day itu sudah ruin. Ya, satu hari itu sudah rasanya sudah hancur. Karena apa? Saya nggak suka. Saya nggak suka suara yang keras, sungguh-sungguh. Dan itu suami saya tahu. Kalau dia segera minta maaf. Ya, itulah gentleman. Jadi satu keluarga yang harmonis adalah komunikasinya harus baik. Dikatakan di sana bisa mereka express their feelings di conversation. Ada pria-pria yang enggak bisa melalui kata-kata. Tapi bisa juga melalui pena Anda, ya. Suami saya kadang-kadang suka nyelipkan kata-kata ya mesra dalam Alkitab saya. Tahu-tahu saya menemukannya. Ya, itu bisa diungkapkan melalui satu tulisan kecil mungkin. Tetapi itu